Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pagi Bu, baik. Ya, baik. Ini kelas 10 ya, 10 MIPA 1 ya. Iya Ibu. Jadi ini pertemuan pertama kita ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengenal Ibu? Tidak. Baiklah. Kan Papa pernah mengatakan nama kata saya. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nah, sebelum untuk memperkenalkan diri Ibu dulu, siapa di sini ketua kelasnya? Oh ya, kamu. Ayo pimpin doanya dulu ya. Amin. Nah, setelah itu Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nanti giliran kalian ya yang memperkenalkan diri, nanti Ibu bisa satu-satu. Jadi nama Ibu anak-anak. Nah, nama Ibu Sundus ya, bisa kalian panggil Ibu Sundus ataupun Sepia. Itu adalah panggilan Ibu ya. Jadi alamat Ibu itu yaitu siapa di sini dari Gapura, ada nggak sih? Saya Ibu. Oh ya, kamu tahu kan Ibu itu dari Gapura, Dusun Pejeruk, Kecamatan Pujut ya, seperti kalian. Nah, baik, apa kalian sudah mengenal Ibu? Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya, supaya kita saling kenal. Ini aku absennya ya. Yang pertama Rati, Hadir Bu. Jordi, Hadir. Agnes. Sakit Ibu. Kenapa Agnes? Nggak tahu. Oh ya sudah ya. Terus Mahdan, Hadir. apakah hadir semua? Hadir Ibu semua. Ya. Oke. Nah, kalian sudah hadir ya. Nah, di sini Ibu merupakan guru biologi kalian, yang dimana kita akan mempelajari tentang tema kita ya. Nah, sebelumnya apakah anak-anak tahu nih apa sih itu ekosistem? Nggak tahu Ibu. Jadi ekosistem merupakan, jadi anak-anak, apakah kalian sudah tahu nih ekosistem itu apa? Nah, kalau kalian belum tahu, jadi ekosistem itu merupakan suatu bidang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik hewan dengan lingkungannya. Nah, dari kalimat ini, apakah kalian mempunyai suatu gambaran nih tentang ekosistem? Coba, siapa ayo, apa itu gambarannya? Yap, sebenar. Apa? Abiotik, komponen abiotik. Dan apa ya satu? Ya benar lagi, Jennifer. Komponen biotik. Nah, jadi anak-anak, di sini kita mempunyai topik kan tentang komponen penyusun ekosistem. Di mana tujuan dari topik ini kali ini adalah peserta didik dapat memahami komponen penyusun ekosistem dengan metode pembelajaran itu discovery learning. Nah, jadi anak-anak, kita kembali lagi ya. Sini kan kita sudah mendapatkan itu ekosistem. Terus di sini juga ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apakah kalian tahu nih apa sih itu komponen abiotik dan biotik? Coba siapa yang tahu ayo. Oke, nggak ada ya. Nah, sini anak-anak itu kan ada komponen abiotik dan biotik. Jadi komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang mempengaruhi
nih contoh-contoh dari komponen abiotik ataupun jenis-jenisnya. Bukan jenis sih, lebih ke contohnya ya anak-anak. Coba siapa? Coba Abdullah siapa? Ya pintar ya Abdullah, tidur. Jadi contohnya itu seperti cahaya matahari, pH. Kalian tahu nggak nih pH? Oh pinter banget ya Syakina. Terus di sini ada curah hujan dan keadaan lainnya ya semuanya. Jadi anak-anak, kan kalian sudah tahu nih komponen abiotik itu apa dan juga contohnya. Sekarang kita beralih ke komponen biotik. Nah, apakah kalian sudah tahu nih komponen biotik itu apa? Tidak, Ibu. Ya sih. Jadi komponen biotik, maaf ya. Biotik merupakan komponen di mana mencakup seluruh makhluk hidup dengan hubungan di antara mereka demi keberlangsungan di suatu ekosistem. Nah, itu ya kalau komponen biotik. Nah, kan kita sudah tahu nih komponen biotik dan abiotik. Apakah kalian bisa menyimpulkan dari kedua komponen ini atau kesimpulan dari kedua komponen ini? Baiklah. Jadi seperti topik kita yang pertama yaitu komponen penyusun ekosistem yang dimana kedua memiliki komponen abiotik dan biotik. Jadi tadi kan kita sudah tahu kan ekosistem itu apa adalah hubungan timbal balik. Jadi yang dimana hubungan timbal balik biotik dengan abiotik, yang dimana biotik merupakan sekelompok hewan ataupun makhluk hidup dengan melakukan interaksi antara makhluk hidupnya, yang dimana mereka semua berhubungan dengan suatu tempat, yang dimana di sini itu ada cahaya matahari, terus pH, curah hujan, kelembapan tanah dan lain-lain. Itu kan merupakan suatu proses timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apakah kalian sudah tahu kan, mengerti kan? Bagus, pintar semuanya ya, tepuk tangan dulu. Oke, kan kita sudah tahu nih biotik. Biotik itu terbagi lagi loh menjadi 3 bagian. Apa saja? Ayo siapa yang bisa? Nanti Ibu dapatkan nilai plus loh semuanya. Benar banget Bayu. Yang pertama itu ada produsen. Terus yang kedua itu ada apa? Konsumen. Dan yang ketiga itu apa ya coba? Ya, pengurai. Ini adalah 3 penyusun dari komponen abiotik. Nah, kan di sini ada 3 kan penyusun dari komponen abiotik. Yang pertama itu produsen. Nah, contoh dari produsen itu apa yuk? Nah, kalian tahu dulu nggak sih apa itu produsen? Jadi produsen merupakan yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, coba nih, apa yang bisa membuat makanannya sendiri? Yang pertama, ya bagus, itu adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Ya karena adanya proses fotosintesis. Nah, terus untuk konsumennya kita beralih yang nomor 2. Apa yuk?
siapa? Manusia. Ya, betul. Manusia Hewan juga. ataupun hewan dan hewan ya. Kalian pinter-pinter ya. Terus yang ketiga itu ada pengurai. Nah, coba nih apa pengurai itu apa ya anak-anak? Bakteri. Oke, jadi pengurai itu merupakan sesuatu yang bisa diurai dengan bantuan bakteri ataupun virus. Tapi kebanyakan pakai bakteri ya. Kalau virus itu sebuah penyakit ya, jadi beda. Jadi ini bukan ya. Kuman tidak. Bukan, itu termasuk bakteri ya anak-anak. Oh, ya Ibu. Oke. Nah, sampai sini paham kan? Paham. Oh ya, kalau kalian sudah paham, Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian tonton ya. Terus nanti Ibu akan memberikan pertanyaan lagi mengenai ini. Jadi siap-siap ya semuanya. Baik Ibu. Siap ya. Ibu akan memutarkan video terlebih. Nah, anak-anak, mohon maaf ya, karena di sini tidak ada LCD, jadi kalian bisa nonton lewat laptop Ibu aja ya. Nih Ibu akan. Nah, perhatikan ya anak-anak. Yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekologi ya. Istilah ekologi tersebut itu pertama kali ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869. Ekologi ini ternyata berasal Nah, jadi anak-anak nih kita bisa lihat ya siapa penemu dari cabang biologi ilmu biologi itu adalah Einstein Haeckel. Ya, kalian lanjutkan menonton aja ya. Nanti kalau udah selesai kita diskusi bareng ya. Nah, anak-anak kan telah menonton video tersebut kan? Nah, kalian sudah paham kan? Bagus, paham. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan apa namanya sebuah tugas. Jadi kalian berapa sih orang di sini? Ada 10 orang ya. Jadi bagi jadi 2 kelompok aja ya. Satu kelompok 5 orang. Udah bagi ya, Ibu mau ambil apa namanya? Memberikan tugas kelompok kalian. Nah, kalian sudah membagi kelompok kan? Oke, ini Ibu mempunyai sebuah LKPD atau lembar kerja siswa. Jadi ini ada berbagai macam gambar ya anak-anak. Jadi nanti di sebelahnya itu ada sebuah pertanyaan. Nah, di sini nanti anak-anak tinggal jawab ya sesuai gambar yang di sebelumnya. Nanti kalau kalian tidak mengerti ataupun kurang paham bisa tanya ke Ibu lagi ya. Nih, Ibu bagikan. Nah, kalian sudah mendapatkannya ya kan? Sudah kan? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 udah? Udah. Yuk, silakan kerjakan, waktunya cuma 10 menit ya. Ayo semuanya. Nah, waktunya sudah habis anak-anak ya. Nah, boleh dikumpulkan ya. Nah, nanti Ibu akan periksa ya. Sekarang kita akan mengulas tentang gambar-gambar di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat kan gambar-gambarnya? Bisa. Di sini ada apa? Ada matahari, ada kucing, ada Cacing. cacing, terus di sini ada pohon-pohonan, ada buku, ada jamur, dan juga ada yang lagi mengisi air. Nah, ini sebuah ekosistem yang dimana semuanya ini membutuhkan satu sama lain ataupun suatu hubungan di antara mereka. Yang dimana kucing ini memerlukan makan, ya kan? Ya Ibu. Bisa diambil dari lingkungan. Terus matahari juga kalau kita tidak menjaganya bisa terjadi apa namanya global warming, kayak pemanasan global gitu ya. Terus di sini juga ada cacing. Jika cacing tanah mengurang, jika cacing tanah mengurang jadinya tanah menjadi tidak subur ya anak-anak. Di sini ada pohon. Nah, pohon itu merupakan suatu produsen yang sangat bermanfaat bagi kita karena dia itu apa namanya menghasilkan oksigen
oksigen yang kita hirup ya semuanya. Ini tuh bagus banget dan harus kita jaga semuanya ya, lestarikan semua ya. Ini ada buku untuk kita belajar, ada guru juga, manusia juga butuh saling, pokoknya mereka saling timbal balik ya anak-anak. Oke. Untuk pelajaran kali ini apakah kalian mempunyai pertanyaan atau apa? Oh, tidak ada pertanyaan ya. Jadi, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Tidak ada ya. Jadi, kesimpulannya itu adalah oke, nah, Ibu taruh ini dulu. Jadi, kesimpulan dari materi pertama kita yaitu komponen dari ekosistem, yang dimana ekosistem itu merupakan suatu timbal balik antara hewan dengan lingkungannya, yang dimana komponen penyusunnya itu ada abiotik dan biotik, dimana biotik ini mencakup sebuah lingkungan dan biotik ini mencakup organisme yang hidup, seluruh organisme yang hidup. Terus biotik ini tersusun menjadi 3, yaitu apa? Ada produsen, ada konsumen dan pengurai. Nah, mereka itu sangat berguna bagi kita semua. Jika tidak ada ekosistem, maka keberlangsungan hidup di dunia ini tidak akan terjadi, ataupun bisa saja terjadi keputusan rantai makanan ataupun keputusan ekosistem, terus hewan-hewan yang dijaga menjadi punah, itu pun bisa terjadi kalau tidak kita jaga yaitu ekosistemnya. Nah, apakah kalian sudah mengerti betapa pentingnya suatu ekosistem bagi kita? Baiklah, besok kita akan membahas lagi ya lanjutan tentang ekosistem dan melanjutkan ke materi yang kedua. Jadi itu saja ya materi dari Ibu pada hari ini, dan jamnya akan selesai juga. Ayo semuanya untuk beres-beres ya, masukkan bukunya dan sekiranya. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, siapa tadi ketua kelasnya? Ya, kita menutupnya dengan doa ya sama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi kita. Ayo silakan ketua